Halo dan selamat datang. Perkenalkan, nama saya Richard Abraham Duran, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Agama Kristen, NIM 230101086, semester 6, Kampus IAKN Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan analisis terhadap soal ujian semester mata pelajaran pendidikan agama Kristen yang saya peroleh dari salah satu sekolah. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi beberapa kesalahan yang masih terdapat dalam penyusunan soal, baik dari segi penulisan, konstruksi soal, maupun aspek penilaian. Pembahasan akan saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu soal pilihan ganda, soal menjodohkan, dan soal esai. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu soal pilihan ganda. Ayo kita bedah bersama apa saja kesalahan yang masih terdapat pada bagian ini. Yang pertama, kesalahan yang saya temukan adalah pada aspek penulisan ataupun ejaan. Misalnya, pada soal nomor 6 terdapat penulisan kata Potifar yang seharusnya dituliskan Potifar dengan huruf kapital karena merupakan nama orang. Kemudian pada soal nomor 7 terdapat penulisan Yesus yang seharusnya Yesus dengan huruf kapital juga. Selain itu, pada soal nomor 5 terdapat penulisan Mesir yang seharusnya sama juga seperti tadi dengan menggunakan huruf kapital. Kesalahan seperti ini memang terlihat sederhana, tetapi dalam penyusunan soal ujian, guru perlu memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, kesalahan yang saya dapatkan ialah pada pilihan jawaban atau distraktor. Contoh pada soal nomor 7, pilihan jawabannya seperti kekuasaan, kekayaan dunia, dan kebebasan dari masalah. Sangat mudah dikenali sebagai jawaban masalah. Akibatnya siswa tidak terlalu memahami materi secara mendalam untuk memilih jawaban yang benar. Distraktor yang baik seharusnya dibuat lebih logis sehingga benar-benar mampu mengukur kemampuan siswa. Yang ketiga, saya melihat bahwa beberapa soal lebih banyak mengukur kemampuan mengingat atau menghafal. Contohnya pada soal nomor 7 yang menanyakan isi Yohanes 3 ayat 16. Soal nomor 8 yang menanyakan kitab tempat kisah penyelamatan Yesus. Dan soal nomor 10 yang menanyakan isi Efesus 1 ayat 7. Soal-soal tersebut lebih menekankan hafalan daripada mengukur kemampuan siswa dalam memahami atau menerapkan nilai-nilai Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, terdapat beberapa kalimat soal yang kurang efektif karena terlalu panjang. Misalnya pada soal nomor 2 dan nomor 5, kalimat soal cukup panjang sehingga dapat mengurangi keterbacaan. Sebaiknya kalimat soal dibuat lebih singkat dan jelas dan langsung pada inti pertanyaan agar siswa lebih mudah memahami maksud soal yang diberikan. Pada bagian soal menjodohkan, saya menemukan beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam penyusunan soal. Pertama, petunjuk pengerjaan masih kurang lengkap karena tidak dijelaskan apakah setiap pilihan jawaban hanya boleh digunakan satu kali atau dapat digunakan lebih dari satu kali. Kedua, dari segi tampilan, beberapa pernyataan cukup panjang sehingga membuat soal terlihat padat dan kurang nyaman dibaca. Selain itu, pilihan jawaban juga belum disusun secara sistematis. Misalnya, berdasarkan urutan alfabet atau urutan tertentu.
sehingga kurang memudahkan siswa dalam mencocokkan jawaban. Terakhir, beberapa pasangan soal masih terlalu mudah ditebak karena adanya kata kunci yang jelas. Akibatnya, soal lebih mengukur kemampuan menebak daripada benar-benar mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya, kita masuk pada bagian soal isian. Secara umum, soal isian sudah cukup jelas dan mengarah pada jawaban yang diharapkan. Namun saya masih menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sebagian besar soal isian masih berfokus pada kemampuan mengingat fakta atau istilah dalam Alkitab, sehingga belum banyak mengukur kemampuan siswa dalam memahami maupun menerapkan materi yang telah dipelajari. Selain itu, guru juga perlu memastikan setiap kalimat soal menggunakan bahasa yang baku, jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda agar siswa dapat memahami pertanyaan dengan baik. Selanjutnya, kita membahas bagian terakhir, yaitu soal esai. Pada bagian ini saya menemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan soal. Pertama, soal esai belum dilengkapi dengan pedoman atau rubrik penilaian. Padahal rubrik sangat penting agar proses penilaian menjadi lebih objektif dan konsisten. Kedua, beberapa pernyataan masih memiliki ruang lingkup yang cukup luas sehingga memungkinkan munculnya jawaban yang sangat beragam dari siswa. Selain itu, bobot nilai pada setiap soal juga tidak ditentukan sehingga siswa tidak mengetahui tingkat kepentingan masing-masing soal. Oleh karena itu, guru perlu menyusun soal esai dengan petunjuk yang lebih jelas, disertai rubrik penilaian, serta menggunakan bahasa yang baik agar soal benar-benar mampu mengukur kompetensi siswa secara adil dan efektif. Baiklah, demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai kesalahan-kesalahan dalam penyusunan soal ujian semester mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari penggunaan bahasa, konstruksi soal, hingga teknik penilaian. Sebagai seorang guru, khususnya guru pendidikan agama Kristen, penyusunan soal harus dilakukan dengan cermat agar mampu mengukur kompetensi siswa secara objektif, adil, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Semoga analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyusunan instrumen penilaian di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.